Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan Anda pemirsa dari channel YouTube Kominfo Kota Makassar dalam satu program yang selalu hadir memberikan informasi dan tentunya sistematik tematik sesuai dengan kondisi yang sepertinya kita butuhkan, yaitu di podcast Baturi Ramang Pemerintah Kota Makassar, tentunya dibawahi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Masih bersama saya Sukmawati Soekardi menemani Anda bersama narasumber saya yang sudah ada di samping saya, karena kita bakalan membahas tema yang sepertinya memang kita butuhkan nih, teman-teman yang ada di channel YouTube yang mungkin sekarang ini menyaksikan live kita atau nanti akan menonton kita pasca ini di-share di channel YouTube Kominfo Kota Makassar. Ada Bapak Dr. Hewan Agung P. Joni Wahyuda, MSc. Saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah Ketua Cabang Sulawesi Selatan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sukma. Dok, apa kabar hari ini, Dok? Kabar baik. Saya boleh buka ini ya, boleh? Silahkan, Dok. Okay. Ini saya baru mau kasih Dok, kalau mau buka lebih nyaman boleh, Dok. Dan kalau bicara tentang bahwa kita mau bahas apa ini, Dok? Gitu. Iya, tren sekarang kan ada penyakit yang orang sering kadang rancu antara penyakit mulut dan kuku atau kuku mulut atau tangan mulut. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi. Banget kita dong, karena kadang-kadang kita kalau orang awam nih bicara tentang kesehatan, apalagi kesehatannya hewan, itu kita nggak familiar gitu, Dok. Kadang-kadang salah-salah lah, ternyata masalahnya masing-masing ada. Nah, betul sekali kata Dokter Agung P. Joni bahwa tema kita kali ini mungkin sudah dilihat juga di thumbnail dari YouTube channel kita di Kominfo Kota Makassar, membahas tentang penyakit mulut dan kuku dari hewan gitu. Jadi teman-teman yang ada di Kominfo channel YouTube Kominfo Kota Makassar, untuk kami informasikan juga bahwa kegiatan ini terselenggara dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan anggaran tahun 2022. Baik, Dok, langsung saja ini saya mau bertanya, Dok. Sebenarnya kalau bicara tentang penyakit mulut dan kuku hewan, ini biasa dipopulerkan sekarang dengan disingkatannya gitu, Dok, ya. PMK. Nah, karena ini yang kita mau bahas PMK, Dok, karena bikin khawatir juga, Dok. Ini kadang-kadang karena kita mungkin sudah agak-agak tanda petik masih ada trauma-trauma dengan COVID. Jadi kita tuh kayak pertanyaan-tanya apa, kasihan lagi ini kayak gitu ya, Dok. Nah, ini yang kita mau tahu, Dok, sebenarnya PMK itu sendiri apa sih, Dok? Bisa dijelaskan? Ya, dari namanya dulu ya, penyakit mulut dan kuku. Berarti penyakit ini sebenarnya memiliki tanda klinis. Kami menyebut tanda klinis. Kalau gejala itu kan yang dirasakan, kalau tanda yang dilihat. Ya, jadi karena kita nggak bisa rasakan hewan. Hewan nggak bisa kita tanya kan. Jadi kami menyebut dengan tanda klinis. Tanda klinisnya yang terjadi di mulut dan kuku, gitu ya. Makanya disebut penyakit mulut dan kuku. Gitu. Nah, kalau lebih lebih detail ya. Kenapa sih mulut dan kukunya, Dok? Karena memang virus ini disebabkan oleh virus. Virus ini sebenarnya memiliki 7 serotipe ya, jadi cukup banyak, dan kalau kita petakan itu kalau diakumulasikan, jadi beragam virusnya di dunia ini cukup banyak gitu ya. Nah, virus ini kenapa kok bisa menyerang mulut dan kuku? Gitu? Karena ada nama virusnya kan, Dok, sebelumnya? Kan kalau kayak COVID, Corona gitu. Kalau virusnya PMK? Secara spesifik kita sebut kami sering dengan sederhananya gitu menyebut dengan penyakit mulut virus PMK gitu saja. Jadi bisa lebih memudahkan lebih memudahkan. Jadi reseptor yang paling mudah bisa menunjukkan tanda klinis sebenarnya kan ada di beberapa tempat. Salah satunya ya di daerah mulut. Jadi daerah mulut ini yang paling mudah reseptornya masuk, kemudian dengan mudahnya masuk reseptor, maka tanda klinis akan muncul lebih banyak di daerah mulut dan lidah gitu. Jadi untuk tanda klinisnya ya seperti lesi gitu ya. Lesi itu vesikal, ada yang menyebut vesikal, lesi. Mudahnya begini, seperti orang sariawan. Itu dia yang saya mau. Karena kalau kita orang awam kadang-kadang nggak tahu apa nih. Iya, apa itu lesi, vesikal itu apa ya. Sariawan ya. Jadi seperti
luka-luka sariawan di mulut, kemudian di bibir, kemudian ada juga di lidah. Nah, kalau sudah seperti ini tentu akan mempengaruhi dia tidak bisa makan kan. Kalau dia tidak bisa makan nanti kekurusan juga cukup luar biasa. Beda kalau di manusia, kalau kita kalau keluar air liur itu apa namanya bahasa Bugis atau Makassarnya apa namanya? BBL. Oh, BBL. Nah, kalau di sapi juga begitu. Jadi karena dia luka di sini makanya BBL ya, jadi keluar air liur yang berlebihan. Karena itu ya karena masalah di mulutnya. Nah, itu tanda klinisnya. Nah, kenapa di mulut dan kuku? Karena khasnya nampaknya di sana. Kemudian penyakit ini sebenarnya menyerang pada hewan yang teracaknya 2, jadi atau genap. Teracak itu adalah kuku teracak. Jadi kalau kuda tidak terserang. Jadi, walaupun dia hewan ternak, kan? Ya, kuda ini ternyata tidak masuk juga di situ. Tidak masuk karena dia kuda kan teracaknya dia berkuku tunggal, kuku satu. Nah, jadi yang terserang secara umum ya sapi, kambing, kerbau, kemudian babi. Itu yang. Ayam gimana, Dok? Ayam tidak masuk juga. Masuk ya. Lanjut, Dok. Ya. Kalau ayam nanti penyakitnya juga beda lagi ya. Tapi Dok, sebelum ke sana terkait dengan hewan apa saja yang terjangkiti dengan penyakit PMK ini, saya mau tahu kalau untuk kan tadi tanda di mulut itu kayak sariawan, Dok. Ya. Tapi kalau kuku bagaimana sih tanda klinis yang bisa dilihat oleh peternak, Dok? Ya, yang paling parah dulu. Yang paling parah itu tapi itu jarang terjadi. Kukunya bisa lepas. Jadi kuku bisa lepas, tentu pasti tidak bisa jalan akhirnya kan. Jadi tanda klinisnya paling mudah kita lihat adalah terjadinya luka sama lesi di percabangan dari kukunya. Kalau kuku anggaplah ini begini, kukunya kan 2 itu begitu kan. Ya dia pas di sini ya. Di sini ada tengahnya ini biasanya ada luka dan ini kalau masih kecil relatif hewannya masih bisa jalan pelan-pelan. Tapi kalau sudah parah dan juga di corona itu di perbatasan antara kuku dan kulitnya. Nah, di situ juga akan terjadi luka-luka. Aduh, kayaknya kalau kita bayangkan kesian juga ya hewannya. Sama kalau kita bayangkan di sini kalau manusia kuku sakit, apalagi sampai lepas, Dok. Iya. Berarti memang kondisi kliniknya itu terlihat betul, bisa diperhatikan gitu ya, Dok. Dan kalau saya potong. Iya, Dok. Untuk di kambing itu tidak nampak. Relatif agak sulit dipisahkan. Untuk kukunya gitu loh? Kukunya. Gejala tanda klinis secara umum. Oh, kenapa ya, Dok, ya? Maksudnya? Iya, dia lebih tahan. Lebih tahan si kambing dan si domba ini. Iya. Walaupun kadang-kadang kita mencari kambing hitam kan. Lain lagi, Dok, itu urusannya. Tapi dia lebih tahan. Ya. Nah, untuk itulah kita sangat mengkhawatirkan sebenarnya ketika kambing tertular. Dan ini tidak menunjukkan tanda klinis dan masyarakat membawanya ke sana kemari. Tiba-tiba aja langsung drop dan mati. Kalau misalnya kita tidak tahu, kalau tidak tahu, jadi begini. Angka penularannya itu tinggi, hampir 100%. Yang kita sebut kalau bahasa ilmiahnya ya morbiditas ya. Angka morbiditasnya hampir 100%. Itu kalau 1 ekor di Makassar ini kena hewannya, peluangnya akan menular itu hampir 100% pada seluruhnya. Itu morbiditasnya. Tapi angka kematiannya kecil, 1-5%. Rendah dia. Cuman penyakit ini akan menimbulkan kerugian ekonomi sangat luar biasa. Iya, belum lagi kalau hewan ini istilahnya kesana kemari, virusnya dan akhirnya menulari. Dok, ini jadi kembali lagi ke Dok, kalau bicara tentang tanda-tandanya sudah bisa kelihatan, kecuali ke kambing agak sulit ternyata. Tapi kalau hewan-hewan yang tadi disebutkan, Dok, hewan apa saja yang terjangkiti selain dari sapi, kerbau, kambing, domba. Dan babi. Ini ada lagi kah, Dok, yang juga terjangkit atau hanya hewan tersebut saja? Yang memiliki teracak genap. Nah, contohnya apa? Contohnya anoa. Anoa. Tapi kita tidak terlalu familiar gitu ya, Dok? Tidak familiar tapi berisiko. Misalkan begini, kita kan memiliki hewan endemik kita yang tidak ada di dunia lain gitu ya. Di Sulawesi saja namanya anoa.
Kalau anoa sampai tertular hewan liar kita, kemudian tidak tertangani dengan baik, dia tidak bisa makan, kemudian dia kelaparan. Jadi banyak penyebab kematiannya itu karena dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak bisa makan dan waktu lama, kemudian virusnya juga semakin, apalagi ini virus baru ya, baru muncul kembali gitu ya. Jangan-jangan nanti anoa kita habis. Padahal ini adalah hewan yang hanya ada di Indonesia. Di Indonesia, bahkan di Sulawesi Selatan, di Sulawesi ya, betul di Sulawesi. Dok, artinya memang resikonya untuk hewan besar dan dampaknya juga kepada kelestarian alam kita. Ini kan salah satu ekosistem dong, Dok. Ya. Kalau bicara tentang anoa ini, itu juga sangat berdampak. Saya nanti bakalan dalami itu, Dok. Tenang saja. Siap. Karena ada satu pertanyaan yang tadi menyinggung pernyataan dokter juga bahwa ini baru muncul lagi di Indonesia. Nah, katanya memang penyakit ini pernah ada nih, Dok. Si PMK ini. Dan akhirnya dinyatakan bahwa Indonesia sudah bebas dari PMK. Tapi kenapa tiba-tiba di tahun 2021-an gitu ya, Dok, 2022 ini, lebih ke 2022 itu ternyata muncul lagi. Apa penyebabnya, Dok? Saya flashback dulu. Jadi kita mereview di tahun 1890-an, zamannya Belanda dulu, kakek-kakek kita ya, itu ada penyakit ini sudah diekspos lah oleh zaman Belanda waktu itu. Dalam proses waktu yang cukup panjang, di tahun 86 kita bisa membebaskan berdasarkan catatan kita dan disupport oleh Australia. Tahun 90 Badan Kesehatan Hewan Dunia itu menyatakan bebas. Jadi kalau dihitung butuh waktu 100 tahun untuk membebaskan ini. Dari zaman Belanda sampai kemerdekaan. Kemarin tahun 90. Iya, tahun 90-an akhirnya bebas. Sayangnya dalam waktu 3 dekade, 30 tahun kita masuk kembali nih. Yang jadi pertanyaan kita, apa sih penyebabnya? Iya, Dok. Ini kan artinya apakah kita manusianya kurang menjaga dari status kita tadi sampai akhirnya bisa masuk lagi di penyakitnya? Ya kalau dilihat manusianya kurang menjaga, iyalah. Karena si sapi, si kambing nggak bisa jalan sendiri. Iya, betul sih, Dok. Atau produknya tidak bisa jalan sendiri. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Kenapa sampai bisa masuk ternyata juga perilaku manusianya. Supaya apa? Bukan untuk kita mengkambing hitamkan. Tapi kita mau jadikan itu pelajaran. Jadi gimana tuh, Dok, ceritanya? Sebenarnya ini masih panjang diskusinya, perlu tracing. Nggak apa-apa, Dok. Kita panjang waktunya, Dok, sedikit ya. Nggak, maksudnya sampai saat ini tidak terekspos sebenarnya apa penyebab, kenapa bisa masuk. Tapi saya ingin cerita begini. Indonesia adalah salah satu negara yang bebas sebelum ini ya. Jadi bulan Mei, awal Mei itu saat Lebaran itu 2022 ini kita dikejutkan. Jadi teman-teman di sektor kesehatan hewan itu sangat luar biasa tidak tidur pada saat Idul Fitri kemarin, karena mereka harus menangani ini. Jadi yang pertama muncul di kedua provinsi, Jawa Timur dan Aceh. Jaraknya berjauhan tempatnya. Jadi dari satu Jawa Timur di Pulau Jawa ujung, satu lagi di Pulau Sumatera ujung. Betul. Nah ini kan menjadi hal yang sangat menarik. Menarik. Inilah yang coba di tracing sebenarnya dari mana asalnya. Nah saya kembali lagi menyampaikan bahwa kita adalah salah satu negara yang bebas dari PMK selama ini sebelum tahun itu. Nah sementara negara tetangga kita Malaysia, kemudian yang bebas itu yang tetangga kita di Australia, New Zealand bebas ya. Nah, di Malaysia dan seputaran kita itu semua tidak bebas. Nah, ada juga kecenderungan orang mengatakan kebutuhan daging kita kan mahal ya harganya selama ini. Jadi pemerintah mengambil kebijakan untuk mendatangkan daging kerbau dari India. India juga daerah yang tidak bebas, gitu kan. Waktu itu ya. Nah jadi kalau dicari yang mana penyebabnya, nah ini perlu penelitian lebih dalam sebenarnya. Sama halnya dengan COVID, orang kan rancu dari mana sumbernya, penelitian boleh saja. Nah kita juga halnya sama, kita tidak berani mengklaim, belum berani kita memutuskan sebenarnya sumber ini penularan dari mana. Yang jelas seperti Mbak Sukma sampaikan, ini ulah manusia.
ada kesalahan di kitanya, di manusianya. Apakah itu karena mengirimkan secara ilegal? Kalau kita petakan analisis risikonya, yang pertama adalah peluangnya produk hewan olahan, terutama dari sapi daging misalkan, ini yang berasal dari luar, itu dari penerbangan misalkan. Oke, jadi ada beberapa peluang potensi, potensi masuknya virus. Kalau kita lihat faktor risikonya. Ya, yang pertama olahan tadi. Ya olahan, misalkan begini, ada pesawat dari luar negeri datang ke Indonesia. Oke. Itu kan yang tidak bebas, jadi masuk ke Indonesia yang bebas. Di situ pasti ada wasting food dong. Ya ada orang habis makan, mungkin burger apa gitu ya. Terbuanglah di bandara. Nah, di bandara kita nggak tahu. Mungkin saja itu salah satu menjadi faktor risiko yang cukup besar. Kedua, si bule yang datang ke sini. Ya, si bule yang datang ke sini, memang dia mau makan coto tiba-tiba di sini. Pasti di awal-awal dia siapkan makanan yang dia bawa dong, roti misalkan dia yang ada isinya misalkan, atau dia bawa daging, slice daging tersendiri dia misalkan. Terbuang, tersisa dia buang. Itu juga faktor risiko. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa ada peluang kemungkinannya dari daging misalkan. Mungkin bukan dagingnya, mungkin pada saat pemrosesannya. Karena namanya virus, dia bisa nempel di kemasan atau di kita sendiri. Kita juga menjadi faktor risiko. Misalkan saya pas datang ke India misalkan, ke India, di mana di India kebetulan ada wabah PMK. Saya datang dulu ke sana, kemudian saya tanpa mencuci pakaian saya atau melakukan disinfeksi atau biosecurity dengan baik, saya ke Indonesia, bawa virus itu. Kemudian saya cuci muka dan lain sebagainya. Mungkin dari sepatu saya, dari tangan saya bisa masuk saluran air, dari situ airnya dimakan. Banyak sekali faktor risiko yang perlu kita petakan. Jadi kalau secara tegas mengatakan ini dari mana, agak berat kita agak perlu analisis. Betul sekali, karena mungkin belum ada gitu dok rilis resmi dari pemerintah mungkin terkait dengan awal mula masuknya PMK ini ke Indonesia. Karena saya menarik sekali kemarin saya sempat ikuti seminarnya juga dok, dari dokter hewan juga menyampaikan bahwa awal-awal itu pusing ini penyebabnya apa, karena nggak kebayang PMK ini masuk lagi dan ada di Indonesia. Ini akhirnya ketika dilihat, digali lagi ilmunya, ketahuan bahwa ini adalah PMK. Nah dok, ini menarik sekali kalau bicara tentang kemungkinan, 3 kemungkinan tadi. Salah satunya mungkin kita mendatangi wilayah atau ada warga negara Indonesia atau orang asing yang datang ke Indonesia membawa virus itu, kita jadi manusia yang jadi carrier-nya gitu dok ya, membawa si virus dari tempat yang ada negara yang mungkin mewabah PMK ini. Apakah memang ada negara yang saat ini sebelum kita PMK juga ada negara kah yang memang mewabah si PMK-nya dok? Dari rilis belum, tidak ada. Jadi biasanya itu satu negara yang dari bebas masuk itu baru kelihatan dia mewabah. Kalau daerah yang sudah endemis itu biasanya tidak muncul. Dan itu baru sebagian ya saya ceritakan tentang faktor risiko ya. Saya lanjut lagi nih faktor risiko. Boleh. Ini menarik dok untuk jadi pelajaran gitu dok. Ya, betul. Ya. Kemudian kita ini memiliki garis pantai yang sangat luar biasa. Baik. Pulau Sulawesi Selatan saja hitungan kita itu ada di 5.000 km garis pantainya. Kalau Makassar itu sekitar 20 kilo garis pantainya. Siapa yang ngawasi ini? Nah, itu dia dok. Ya. Apakah filterisasi kita itu baik, berjalan dengan baik? Itu mungkin yang jadi pertanyaan. Nah, kembali lagi karena pulau-pulau kita cukup. Ini segi negatifnya ya. Ya. Jadi kita punya garis pantai yang sangat panjang, sangat luas. Kemudian negara kita juga tidak bisa memantau. Ya. Berapa sih pelabuhan resmi kita? Ya, dok. Kalau di Makassar saja misalkan, kita punya Otere, Untia, kemudian ada di sini ya Soekarno-Hatta, kemudian ada di mana lagi Barombong ya. Nah, itu yang resmi yang tercatat. Tapi apakah masyarakat bisa mendarat misalkan di sini di
mananya di pantai yang biasa kita datangi. Yang jalur-jalur tikus lah ceritanya dok ya. Belum lagi yang air payau masuk itu kan? Itu apakah tidak boleh masuk? Boleh dong. Bisa aja kalau. Bisa saja bawa kambing ke rekod. Nah kalau petakan di wilayah Indonesia ini, peluang terbesar, faktor risiko terbesar itu adalah kita memiliki karantina, tapi jangan lupa karantina memiliki kapasitas yang terbatas. Mereka misalkan kalau di Makassar saja, saya contoh di Makassar. Di Makassar itu yang tercatat berdasarkan peraturan Menteri Pertanian sebagai daerah karantina yang diawasi, itu hanya 3 kok. Jadi Potere 1, kemudian Soekarno-Hatta, dan Bandara Sanudin yang ada karantinanya. Yang lainnya menjadi wilayah. Nah kalau misalkan masuk di Untia atau masuk di rawa-rawa di mana begitu, karena sekarang misalkan diketahui di Jawa Timur hampir seluruh Jawa ini bermasalah dengan PMK ini, tentu ada aja yang iseng ulah manusia kembali lagi. Misalkan daripada rugi saya bawa ke sini deh, apalagi orang Makassar. Orang Sulsel kalau Idul Kurban luar biasa nih bawa. Apalagi memang makanan khasnya Coto dong. Coto. Nanti kita lanjut lagi dong, karena saya juga ada pertanyaan terkait dengan potensi masuknya. Kita akan bahas nanti lagi teman-teman di podcast yang tentunya bergabung di channel YouTube Kominfo Kota Makassar. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di sini di podcast Kominfo Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak, khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi. Supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya dalam podcast Batu Rirama ini hari saya selalu semangat ya pemirsa Kominfo Kota Makassar di channel YouTube kita tentunya karena ini sangat menarik sekali apalagi tadi di balik virtual saya sempat cerita-cerita sama Dokter Agung kalau ternyata memang ada potensi-potensi yang menyebabkan PMK atau penyakit mulut dan kuku hewan ini itu masuk ke Indonesia walaupun sudah pernah kita bebas disebut seperti itu tapi ini masuk lagi. Dok ini bisa dilanjutkan lagi nih dok ceritanya ini seru sih menurut saya kayak kita dengar sejarah dan akhirnya kita masuk di masa sekarang di mana kita harus berjuang melawan virus yang menyerang hewan-hewannya kita apalagi di tengah-tengah kita ingin berhari raya Idul Kurban yang identik sekali dengan ternak sapi ternak yang tentunya dipakai gitu dok bisa dilanjutkan ceritanya dok seperti apa nih dok? Ya kalau kita melihat potensi tentu kita harus memahami faktor risiko kan. Iya dok. Nah, kalau kita petakan semua seperti saya tadi, salah satu sudah kita 2 faktor yang tadi ya dari luar, dan garis pantai kita yang ilegal, kemudian yang satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana peluang produk hewan maupun hewan hidup yang dari luar. Nah, oke kita mulai dari produk seperti di awal yang saya sampaikan. Keinginan pemerintah untuk menstabilkan harga daging yang sudah di atas 100.000 lebih kemarin itu adalah mendatangkan daging kerbau dari India. Dalam tahapan proses mendatangkan daging itu perlu kajian tentunya. Kajian ini sudah dilakukan oleh para ahli dan baik itu kajian teknis, kajian ekonomi, termasuk kajian sosial. Apakah
Misalkan dengan mendatangkan daging, peternak kita bagaimana? Nah, itu sudah dihitung semua. Berdasarkan analisis itu, kajian-kajian itu, sebenarnya kalau dari segi teknis penularan PMK itu kecil sekali. Kalau saya mendekati 0. Karena apa? Proses pada saat pengolahan, mulai dari penyembelihan sampai mempacking daging itu, di sana itu kan ada tahapan proses yang memang dikontrol berdasarkan standar-standar internasional. Itu satu hal. Kemudian kalau berdasarkan teknis, hewan PMK atau hewan yang terserang PMK kemudian disembelih, biasanya kalau berdasarkan karakteristik virus PMK-nya, kalau sudah dilakukan pelayuan atau rigor mortisnya muncul, itu sudah terjadi penurunan kekuatan virusnya, malah bisa sampai di titik 0, apalagi sampai dibekukan kemudian. Jadi kalau saya melihat peluangnya ada, tapi kecil. Bisa kita lihat di sini. Kalau yang dibekukan tadi, Dok? Yang dibekukan sudah mengikuti proses dan tahapan, karena itu kan ada aturan main. Karena mungkin kalau proses dibekukan itu sudah ada proses yang tadi disebutkan lebih ketat lagi, gitu, Dok. Itu sudah dilakukan ya tahap demi tahap. Jadi pertama, seperti saya bilang tadi, ada tim yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia datang ke sana, para ahli kita untuk memastikan apakah ini standar termasuk kehalalan ya, karena kita Muslim ya. Jadi negara Muslim, jadi itu yang sudah diatur, ternyata faktor risikonya mengatakan kecil peluangnya. Nah, tapi ada. Ini dia. Tetap ada, walaupun seperti kecil. saya bilang tadi, bagaimana dengan orangnya? Ya. Orang yang mungkin saja di rumahnya pekerja ini misalkan pekerja sedang menangani hewan di rumahnya sedang kena PMK misalkan, itu dia bersentuhan, kemudian dia masuk mengambil ini para buruh misalkan buruh di bandara di pelabuhan itu misalkan, apakah itu ada peluang? Bisa saja. Bisa saja. Hanya saja secara totality resiko dari situ itu dibilang kecil. Gitu. Tapi ada. Yang bikin teka-teki juga ini, Dok. Yang sebenarnya peluang yang besarnya apa, Dok? Apakah ada peluang besarnya dari misalnya hewan ternak yang hidup yang kita impor? Oke, tadi kan produk hewan. Produk hewan itu bisa dalam bentuk food, daging, tadi olahan, ada yang non food. Non food misalkan ikat pinggang, misalkan kulit. Itu kan itu yang bersumber dari hewan-hewan itu. Itu juga prosesnya ada pemanasannya, ada penjemuran, ada pewarnaan dan lain sebagainya. Walaupun ada juga yang murni. Apakah ada peluang di situ? Ada juga. Di sisi mananya kalau yang seperti itu, Dok? Ya namanya virus ya. Sumbernya kalau tidak dari produk non food itu, makanan, juga di manusianya kembali. Di manusianya, karena faktor risiko itu harus dipetakan. Kami menyebutnya dengan, kalau melihat faktor risiko gampang itu ada OBH, orang, barangnya atau thing, sesuatu bendanya, gitu. Yang lainnya adalah hewannya. Jadi hewan, jadi sumbernya gitu ya. Ini faktor risiko yang kita lihat satu-satu. Gitu. Menjelaskan ini bukan merek obat ya, Dok? Oh iya. Ya, Dok, lanjut, Dok. Untuk memudahkan kita ya. Iya. Kemudian tadi pertanyaan Mbak Tika, kan bagaimana kalau hewan hidup? Di aturan internasional, masing-masing negara juga memiliki kepentingan untuk melindungi negaranya dari penyakit, itu satu. Kedua, aturan Badan Kesehatan Hewan Dunia juga melarang bila mana ada satu negara yang tidak bebas PMK atau penyakit-penyakit yang menjadi list secara internasional tidak diperbolehkan untuk dijual beli, itu dilarang. Makanya kita akhirnya boleh mendatangkan sapi atau hewan hidup itu hanya dari 2 negara, Australia dan New Zealand. Kebetulan juga dekat, biayanya juga dekat. Padahal ada India kan, India itu kan sapi menjadi tanda kutip ya, karena di sana mereka tidak makan daging sapi, sapinya dibiarkan begitu, populasinya juga lumayan, malah
di satu tempat menjadi masalah karena itu harus ada penampungan. Nah ini kan menjadi peluang sebenarnya oleh kita karena harganya lebih murah, kita bisa ambil sebenarnya atau tapi seperti tadi karena ada larangan secara internasional maupun kita juga membentengi diri negara kita supaya tidak masuk si PMK ini atau penyakit-penyakit yang lain sehingga diputuskan diambil dari dua ini. Australia dan New Zealand. Tanpa ada India di situ. Tanpa ada negara-negara yang lain salah satunya. Saya menyebut India bukan mendiskreditkan negara itu, tapi karena populasi sapinya yang tidak dikonsumsi kan besar. Dalam artian memang secara fakta dengan standar yang kita miliki. Jadi ini secara fakta ilmiah dan ini kita bicara tentang ilmiahnya dari sisi medisnya. Jadi akhirnya memang ternyata hanya 2 termasuk yang tidak diimpor dari India tadi walaupun di sana murah. Karena di sana membludak populasinya. Saya tambahkan lagi. Brasil itu sudah bilang saya berani kasih kirim. Kalau kita baca beritanya, saya akan diskusi dengan teman-teman di Jakarta, Brasil juga mau. Saya bisa kirim. Tapi kan kita menggarisbawahi halal dong. Kalau halal dibutuhkan satu syarat sarananya, penyembelihannya itu harus sesuai syariat Islam, harus halal. Yang kedua orangnya yang menyembelih harus sesuai dengan aturan main halal itu. Jadi mereka tidak bisa, tidak mampu memenuhi. Akhirnya karena tidak boleh mau mengirim ke sini tidak boleh karena dia ada PMK dan penyakit lain yang dilarang secara aturan. Kemudian ada kebutuhan untuk mengirimkan daging supaya lebih murah. Kan jauh kan Australia itu kan bukan di Bontonobo sana tuh. Jadi betul-betul penambahan proses. Nah di Australia relatif masih dekat lah. Jadi Indonesia lebih banyak. Secara biaya operasional mungkin lebih murah gitu dok ya. Nah itu. Nah artinya apakah ada peluang di situ? Sekali lagi ada juga. Walaupun sudah di screening luar biasa, kita tidak tahu karena yang namanya kalau peluang di situ maksudnya dari New Zealand dan Australia. Ya, peluang penularan di situ ada, dari hewannya tentu tidak. Karena apa? Kan dia bebas. Kembali lagi dari si manusia lagi kita tidak tahu. Jadi tapi ini kecil. Dari apa yang sampai saya jelaskan tadi, menurut pandangan saya, secara subjektif gitu ya. Yang paling berpeluang adalah faktor ilegal, di mana kita memiliki garis pantai yang luas, kemudian pelabuhan yang tidak semuanya bisa terpantau oleh balai karantina maupun stasiun karantina, kemudian bisa dibayangkan jarak Malaysia dan kita. Malaysia juga daerah-daerah ini tidak bebas ya. Jadi negara lain juga seperti itu kita tidak tahu. Dan kadang pemantauan di daerah-daerah yang non formal begitu ya, itu juga tidak bisa kita pantau. Tahu-tahu ada dari negara lain. Negara mungkin bukan negara lain, tahulah. Kita nelayan kita ke sana ambil sesuatu mungkin bisa saja bawa saya punya kambing di Malaysia kah, di mana kan saya bawa deh ke daerah-daerah yang sulit yang tidak terpantau masuk akhirnya muncul gejala klinis, tanda klinis di kita. Iya, jadi itu yang paling potensial ilegalnya tadi. Kalau saya sekali lagi dokter peluang terbesarnya secara ilegal. Tapi dok boleh saya bertanya dok? Kan kita sampai saat ini apakah memang kita hanya secara resmi mengizinkan impor daging itu hanya dari 2 negara tersebut atau sudah ada negara tambahan lainnya sampai sejauh ini? Ada sih, ada Wagyu dari mana tuh? Jepang. Ada, jadi semua harus mengikuti aturan main standarnya. Jadi harus dicek. Termasuk kita juga membawa kalau mengirimkan daging ke sana atau kita kan tak bisa mengirimkan paling tidak ayam kita lah. Ayam kita bawa keluar itu ada aturan mainnya, standar yang harus terpenuhi secara internasional. Kalau negara yang disinyalir lebih murah dagingnya dok, apakah juga sudah membuka peluang Indonesia untuk menerima impor resmi dari negara-negara tersebut? Ya. Sejauh ini yang pengetahuan dokter aja. Iya, yang paling memungkinkan seperti saya bilang tadi yang sudah terjadi selama ini ya India. Tapi itu berapa lama dok? Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada informasi resminya gitu dok?
berapa lama kita sudah mengimpor daging dari India gitu? Mungkin sejak tahun 2015 kali ya. Saya kurang tahu, nanti kita coba. Baiklah kalau begitu. Ya. Sebenarnya kita tidak banyak fokus di sana, Ya. cuman ini untuk menjadi bahan juga bagi termasuk mungkin stakeholder yang sedang menonton kita di sini, Ya. bagi teman-teman yang suka mengamati, bagi kelompok atau komunitas yang suka mengamati bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan impor dan tentang penyakit hewan gitu dok. Kita nggak tahu nih dok siapa penonton kita, dan kita harapkan selalu menjadi podcast Baturi Ramang ini menjadi milik semuanya dok gitu. Nah oleh karena itu dok saya mau melangkah, ini menarik sekali. Saking menariknya kita berlarut ke sana dok. Sampai ke daging iya, sampai ke daging, sampai kita mendalami ini. Padahal saya masih punya banyak pertanyaan yang akan saya ajukan kepada dokter. Termasuk nih dok, kalau bicara tentang PMK ini, kembali lagi kalau bicara PMK ini kan kayak apakah saya bisa sebut kayak wabahnya nih hewan ternak gitu dok. Ya. Bagaimana dengan penyebab PMK, bukan penyebabnya, tapi apakah PMK ini sama kemungkinannya seperti COVID-19 ini baik itu kepada kita manusianya ataupun di dunia keperhewanan ini, seperti apa gambarannya dok? Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi yang sangat penting adalah penyakit PMK ini, mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia. Itu yang paling penting dulu. Karena kalau menular ke manusia sama seperti saya biasa melakukan sosialisasi baik itu secara online kemudian offline terbuka. Ada kolega dokter di manusia ya, dokter, beliau mengatakan kenapa ini ada toh juga virus suka sekali mulut sama kaki, kenapa tidak yang lain gitu. Nah ini seperti tadi pertanyaan tadi. Nah kalau PMK ini itu kalau disepadankan dengan COVID, jadi boleh dikatakan begitu. Jadi PMK itu COVID-nya di hewan. Kenapa? COVID itu kan daya tularnya atau morbiditasnya itu kan tinggi. Kalau kita lacak itu sebenarnya bisa sampai, ya kalau dijelaskan kan 80% atau 90% kan. Nah, sementara PMK untuk di hewannya, hewan sendiri ya bukan menular ke manusia. Yang saya garis bawahi yang perlu di bold besar-besar itu adalah penyakit ini tidak menular, penyakit PMK ini tidak menular ke manusia. Itu. Jadi bikin lega dok. Ya, itu yang paling penting. Iya dok. Karena kan kemarin orang waktu heboh berita-berita terkait dengan PMK ini, kita langsung ada, karena mungkin trauma-traumanya masih tersisa, penyakit baru apa lagi ini, apakah membahayakan kita ini manusia. Ternyata syukurnya alhamdulillah. Ditambah hoax lagi. Ini pemerintah yang bikin kemarin penyakit ini, sekarang penyakit mulut dan kuku lagi. Iya betul. Itu jadi, saya kira karena podcast ini menjadi penting. Naik lagi penyakit. Ya, jadi secara ditegaskan gitu dok ya bahwa kembali lagi kita membandingkan mengkomparasi antara COVID di manusia dan PMK di hewan. Tadi bicara angka kesakitan morbiditasnya, kemudian kalau kita lihat mortalitasnya. Ini daya mortalitasnya bunuhnya. Apa nih dok? Mortalitasnya daya bunuhnya, jadi bisa tingkat kematiannya gitu mudahnya. Kalau di COVID sebenarnya kan tidak tinggi juga, 10% paling tinggi. Walaupun kita pernah ada di angka 11% menurut laporan. Di COVID ya, COVID-19. Di PMK ini hanya 5%, 1-5%. Kalau 100 ekor hewan tertular, berarti matinya cuma 5. Kenapa heboh gitu kan? Karena penyakit ini satu tidak bisa disembuhkan. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Virusnya tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa menghilangkan tanda klinisnya. Kita bisa, misalkan begini, ada sariawan, lesi-lesi atau fisikal yang ada di mulut, di kaki itu bisa kita kurangi atau dan sampai hilang. Jadi hewannya bisa makan lagi. Bisa makan lagi. Bisa ternutrisi lagi. Iya, dapat nutrisi asupan makan yang bagus, gitu. Cuman masalahnya nampak sembuh, tapi masih ada virus di dalamnya sampai 6 bulan yang bisa menularkan ke yang lain. Bayangkan misalkan ini kita punya
sapi 3 ekor saja. Iya dok. Misalkan saya bapaknya Mustika punya sapi 2 ekor di rumah, kemudian tiba-tiba positif nyebrang mengenai yang lain kan. Ada yang dipakai untuk nangkala. Nangkala tahu ya? Nggak dok, bisa jelaskan dong? Nangkala itu apa ya? Membajak sawah. Iya, karena saya menunggu penjelasan dokter. Membajak sawah misalkan. Iya, atau ada juga digunakan walaupun itu jarang sekarang ada sudah ada traktor tangan. Ya. Yang jelas begini, kalau hewan ini sakit, biasanya harganya jatuh kan. Betul dok, pastinya. Kemudian dari aspek ekonominya, kerugiannya tinggi sekali. Kenapa? Pemerintah kita mulai dari presiden itu memerintahkan kepada menteri, memerintahkan kepada Kapolri untuk semuanya terlibat. Sampai kemarin itu Pak Luhut itu meeting kepada seluruh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia ini rawan nih. Karena aspek apalagi dampak kalau kita dampak ekonomi, apalagi seperti Mbak Tika bilang, sekarang ini mau Idul Adha. Syarat hewan kurban itu kan salah satunya ada apa? Sehat. Sehat betul. Nah, ini kan menjadi, bayangkan kalau misalkan di Sulsel atau di Makassar muncul satu, kemudian hewannya tertular semua. Apa yang terjadi? Ya, bakalan berkurang jumlahnya, harganya jadi naik, dok. Harga bisa naik, bisa turun. Yang sehat jadi naik luar biasa. Ya, karena kan berkurang jumlahnya, populasi berkurang. Supply and demand ya. Kemudian si hewan sakit ini akan jatuh harga. Dan orang mungkin akan ragu untuk membelinya, dok. Dan belum tentu juga kita bisa memastikan apakah memenuhi syarat atau tidak. Betul. Dok, ini kita akan bahas lagi lebih jauh, lebih dalam. Bicara sama Dokter Agung kayaknya bisa mendalam banget gitu loh. Tapi nanti kita bahas lagi tentunya masih di podcast Baturi Rama. Tetap di sini di channel YouTube Kominfo Kota Makassar. Berdasarkan aduan warga Kota Makassar melalui call center 112, tim kami dari Dinas Sosial Kota Makassar, tim TRC Saribatang telah melakukan razia anak jalanan dan gepeng. Kami beserta tim TRC Saribatang dalam hal ini penanganan anak jalanan. Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polrestabes Makassar. Alhamdulillah, mulai dari kantor sampai dengan Simpang 5 Urip Sumoharjo, ada beberapa klaim yang kita dapatkan, yaitu rata-rata anjal dan pengemis. Itu kita akan data dan bawa ke kantor, dan mungkin yang ada yang di Boulevard itu kita akan berikan ke panti rehab, karena sudah 2 kali diambil dengan isap lem. Harapan kami ke depan, insya Allah Kota Makassar akan kami terus jadikan kota yang bisa bebas dari anak jalanan dan para pengemis. Anak jalanan yang sudah terjangkau 111 orang dan gepeng 53 orang. Maraknya anak jalanan dan gepeng di Kota Makassar tidak lepas dari peran masyarakat yang sering memanjakan mereka. Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan mereka uang, tapi beri mereka peluang. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan Makassar kota yang nyaman untuk semua, karena kita peduli. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembinaan anak jalanan dan pengemis. Di dalam perda tersebut mengatur sanksi bagi pemberi, pengemis dan anak jalanan. Akan diberi sanksi berupa denda 1,5 juta atau kurungan paling lama 3 bulan penjara. Maka dari itu kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penggunaan call center 112 untuk memberikan informasi kepada kami sehingga Dinas Sosial Kota Makassar bisa melaksanakan tugas dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan.
Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu para warga Kota Makassar menemukan pengemis, gelandangan, atau anak jalanan yang berada di jalanan di tengah Kota Makassar, tolong telepon Ki 112. Kami akan meneruskan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti sehingga yang bersangkutan mendapat pembinaan dari Dinas Sosial. Peduli Ki, salam Ki. Baik lagi tentunya dalam program podcast Baturi Ramang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, dan kegiatan ini tentunya terselenggara oleh Diskominfo Kota Makassar tahun anggaran tahun 2022. Dan pastinya saya masih bersama dengan Dr. Hewan Agung, saya panggil Dok Agung ya. Dan masih bersama saya juga Sukmawati Sukardi. Dok, ini kalau bicara lagi nih Dok terkait dengan si hewannya. Kemudian tadi kan sempat kita bahas juga tentang ini kayak COVID-nya si hewan gitu kan, dampaknya juga ke kita. Bisa dijelaskan lagi Dok lebih jauh, dampaknya akhirnya seperti apa kalau misalnya kita Indonesia sudah terjangkiti oleh PMK ini? Ya, update kalau kita berhitung waktu ya, di awal bulan Mei di tanggal 4 itu keluarlah penetapan wabah oleh Menteri Pertanian. Jadi kita sudah wabah. Kalau kita hitung sekarang di bulan Juni, di tanggal 25 Juni, awalnya 2 provinsi. Kemudian kalau ditunggu sampai 25 Juni berarti ini hampir 2 bulan ya. Hampir sekitar 50 hari ya. Per tanggal 25 Juni kita sudah daerah yang tertular itu sudah di 19 provinsi dengan 216 kabupaten. Ini menunjukkan sebarannya luar biasa cepat. Hanya waktu 50 hari. 50 hari. Itu 216 kabupaten kota tertular. Nah, tadi saya bilang kalau melihat faktor risiko kondisi kita di Indonesia ada yang positif karena kita memiliki garis pantai yang panjang, karena kita kondisi seperti yang negatif seperti tadi. Yang positifnya karena kita memiliki garis pantai yang dalam bentuk pulau. Bayangkan kalau negara kita seperti sebuah negara yang satu daratan, satu kena pasti lebih mudah tersebar. Lebih mudah tersebar. Sama juga kondisi, anggaplah Jawa itu sebuah negara gitu ya. Bayangkan berapa 2 minggu habis sampai seluruh wilayah. Sumatera juga begitu, dari Aceh sudah sampai ke Lampung. Kalimantan sudah masuk, tinggal menunggu waktu. Syukurnya di sana mungkin karena daerah masih ada sudah dijangkau ya ke daerah-daerah. Nah, masih ada yang bebas, masih ada yang mungkin saja tidak bebas karena belum ditemukan, belum dilaporkan. Nah, Sulsel khususnya Pulau Sulawesi bagaimana? Ya, itu dia pertanyaan berikut saya, langsung jawab Dok. Bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Nah, dengan Sulawesi Selatan ya kita bicara pulau dulu garis pantainya. Ini kita harus bersatu padu sebenarnya. Kita tidak bisa bicara per wilayah. Oke, saya bicara Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaannya kalau ada sapi yang positif misalkan di Kendari atau di Palu, apakah selama perjalanan jalur darat itu ada kontrol? Tidak mudah kontrolnya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kita harus bicaranya satu pulau, satu wilayah. Itu dulu. Namun kan tidak mudah melakukan koordinasi dengan satu pulau Sulawesi ini kan ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Utara, Gorontalo, ada 6 provinsi yang harus kita ajak berkomunikasi untuk membuat satu kebijakan yang sama. Kemudian bagaimana dengan yang lain yang terlibat di pelabuhan? Ya, Dok. Ada karantina, ada sah bandar, ada pol airut, kemudian ada daerah sebarnya di mana? Kabupaten. Berarti tidak mudah kan mulai kepikiran sekarang. Kenapa akhirnya ini menjadi kolaborasi, harus menjadi tindakan bersama, gerakan kalau saya menyebut dengan gerakan serentak atau germas, gerakan bersama-sama secara masif melakukan untuk mengamankan Pulau Sulawesi. Dan itu sementara ini
sudah berkoordinasi semua kah? Nah, kalau kami di asosiasi itu perintah dari pimpinan kami di PB itu tentu kuat dan kita sudah disarankan untuk terlibat secara langsung. Dan saya sendiri kalau di Sulsel, kemudian di Kota Makassar, apalagi saya orang Kota Makassar ya, itu terlibat aktif. Nah, sehingga karena kita masih sulit mengajak teman-teman di provinsi lain, ini inisiasinya sudah ada sebenarnya oleh teman-teman Balai Besar Veteriner. Besok mereka mau rapat koordinasi antar provinsi. Oke, sekarang kita turunkan ke Sulawesi Selatan, provinsi kita. Apa yang sudah dilakukan teman-teman di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian dengan para pihak yang lain termasuk kepolisian itu sudah melakukan rapat koordinasi. Nah, kita kemarin memberikan rekomendasi pertama, bagaimana mengelola standar pelayanan, standar operasional prosedurnya untuk ternak yang masuk maupun yang keluar. Nah, ini masih kondisinya harus diskusi panjang karena di situ ada kepentingan seperti saya sebut tadi, ternyata kan ada banyak yang harus menerima dampak maupun manfaat terhadap misalkan wilayah kita siapkan untuk selalu bebas. Berarti kan hewan yang masuk itu harus betul-betul dikontrol. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama menetapkan SOP. SOP yang berbasis pada analisis risiko. Tidak berorientasi pada, kalau pengusaha kan pasti untung. Kalau saya ini sebenarnya musim panen bagi pengusaha karena bulan di Idul Adha ini. Tapi kan ada masalah ini, ya harus kita berhitung dari sektor. Hari kita hitung aspek ekonominya. Jangan-jangan karena masuk 10 atau 1.000 ekor lah dari luar, kamu dapat untung 1.000 ekor. Jadi kita dari luar, maksudnya dari luar Sulawesi, karena lebih murah, misalnya anggaplah di NTT atau NTB datang ke sini, 1.000 ekor datang, anggaplah rata-rata 10 juta satu ekor, berapa tuh? 10 M ya, berarti ya 10 M. 10 M yang masuk mau dimasukkan, berapa total populasi kita? 1,7 juta, ya diturunkan dengan semua 1,2 juta. Sapi yang akan terancam. Kalau harga yang sama juga ditotalkan, berapa ya yang rugi? Gara-gara yang kecil ini 1.000 ekor ini akan merugikan yang 1 juta ini. Jadi ada pertimbangan seperti itu yang harus sampai kepada para pengusaha. Ya, itu yang saya bilang kita harus saling memahami kondisinya berbeda kita sekarang. Itu satu hal. Sehingga SOP itu penting kita diskusikan bersama bagi teman-teman pengusaha, kemudian bagi teman-teman yang memiliki tugas dan kewenangannya, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan karantina sebagai pintu gerbang masukan. Kedua adalah kita telah bersama-sama mengembangkan menyepakati Satgas. Satgas itu kita bentuk menjadi 3 tim, 3 tim kecil lagi. Pertama Satgas PMK besar, Satgas itu para pihak, dan saya kok meyakini Kota Makassar adalah kabupaten kota yang pertama ditandatangani Satgasnya oleh Bapak Bupati, Bapak Wali Kota. Luar biasa ya, karena saya lihat langsung, karena saya menghadap beliau, Pak Dhani, ngobrol sama beliau sampaikan ke saya ikut advice and offer. Luar biasa. Makanya kita beri aplaus kepada beliau. Karena ada responnya sangat luar biasa dan cepat gitu. Pantesan kemarin saya sempat ikut rapatnya, Dok. Yang menghadirkan berbagai dinas atau OPD yang memang berkaitan langsung dengan penanganan ini, Dok. Yang di bawah ya? Yang di Sipakatau, Dok. Oke, hadir Ki. Oh iya, Dok. Iya, Dok, kemarin yang narasumber ya. Iya, saya hadir, Dok. Jadi tim kecil yang dibentuk apa? 1, tim pengawasan lalu lintas. Terdiri dari teman-teman dinas peternakan, dinas perikanan dan pertanian. Di dalamnya ada teman-teman di peternakan. Kemudian yang kedua adalah kepolisian. Yang ketiga adalah
TNI, yang keempat adalah teman-teman dari Satpol PP yang di DPO-kan di di kecamatan. Jadi dibentuklah dua tim pengawasan lalu lintas. Ini tugasnya karena dia bentuknya sidak gitu ya. Jadi kalau ada yang masuk di screening administrasi dan layanan teknisnya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, sudah dibentuk juga tim pengawas pesisir. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang kita memiliki 20 kilo garis pantai di Makassar ini yang perlu dijaga. Kalau kita hanya mengandalkan polisi air, enggak mampu, kasihan mereka. Apalagi suruh wilayah Sulsel. Nah, jadi bagaimana caranya? Setiap wilayah itu pasti merupakan wilayah dari desa minimal. Di desa ada siapa di situ? Tentu pasti ada Babinsa. Pemberdayaan. Ya, Babinsa, Babin Kantipmas di kepolisian, Babinsa di TNI, dan penyuluh. Pasti peternakan gitu ya. Seluruh penyuluh pertanian. Tugasnya hanya memantau, bukan melakukan penanganan. Melakukan pemantauan terhadap sesuatu gerakan ternak atau ternak yang diangkut secara ilegal. Dan setelah itu adakah mekanisme pelaporannya? Ada mereka melaporkan nanti ke induk gitu ya. Yang ketiga adalah tim gerak cepat. Ini dia. Tim gerak cepat ini pertama dia misalkan kalau ada laporan ini hewan saya sakit misalkan, ini terdiri dari teman-teman tim teknis. Nah, saya lihat di pemerintah Kota Makassar sudah ada layanan bergerak yang namanya Animal Care. Mobil itu kan, Animal Care itulah menjadi pusat layanan mobile untuk quick response-nya, cepat merespon. Dan ini terbentukkah sebelumnya? Jadi dipersiapkan juga untuk PMK. Ya, ini semua sebelum yang Animal Care ini sebelum. Iya. Jadi ini rupanya apa yang telah dipikirkan, yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di dinas, ini akhirnya ada manfaat sekarang. Ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk melakukan respon cepat. Betul. Jadi tidak harus lagi menunggu proses administrasi, pembentukan dan seterusnya, karena kita sudah punya, tinggal dialihkan lagi ke isu yang baru gitu dong. Betul. Jadi tim Satgas ini menjadi tim yang kita harapkan mampu mengantisipasi. Kan jauh karena serangan sudah ada di luar. Kita kan siap siaga namanya. Kesiapsiagaan ini sebelum masuk perlu kita perkuat. Dok, sebelum dilanjutkan lagi kesiapsiagaan teknisnya seperti apa, saya mau memastikan dulu satu hal, Dok. Untuk kita di Sulawesi Selatan, lebih spesifik lagi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, apakah memang PMK belum ada kasus? Ya. Tapi nanti dilanjutkan ya, Dok, teknis pencegahannya itu. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan dulu, baru hasilnya apa, gitu kan? Baiklah, Dok. Silakan, Dok. Ya. Setelah rekan-rekan ini mulai bekerja, terutama juga teman-teman di kepolisian, atas perintah pimpinan langsung datang ke kantor, nanyakan gimana nih, apa yang harus kita lakukan. Kami sudah sering ketemu dengan beberapa rekan-rekan di kepolisian, di TNI, untuk berkoordinasi, paling tidak PAW-an lah kita. Nah, itu yang sudah dilakukan. Kita masih belum kuat ini. Jangan-jangan sekarang Idul Adha kan? Idul Adha itu kan sapi karena kita kota besar, orang menyembelih di Makassar untuk beridul Adha paling besar. Masuklah ke Makassar. Nanti ada distribusi lagi, ada hewan masuk lagi. Nah, ini yang diantisipasi sehingga secara rutin juga telah dibentuk tim pemeriksa kesehatan hewan kurban. Nah, jadi lebih spesifik lagi ditarikannya. Jadi karena menghadapi hari raya kurban. Jadi itu gambarannya. Jadi kok tergambar. Ya, kok SK kok tim terus? Ya kalau siapa suruh kerja nih? Karena kita ini harus terpadu. Ya, benar. Ya, jadi harus terpadu seperti saya jelaskan tadi di awal. Dan nampaknya tidak mudah
COVID mengajarkan kita kolaborasi adalah jalan yang terbaik untuk mengendalikan sebuah penyakit, termasuk penyakit PMK ini. Misalkan untuk pengawasan ternak keluar daerah, apakah perhubungan perlu ikut? Iya dong. Apakah polisi ikut? Polisi ada PJR dong, ada lalu lintas. Jadi semua bisa terlibat. Ya. Nah, kembali lagi. Setelah apa yang dilakukan itu, harapannya kita semua tim ini bekerja dengan baik, kemudian masyarakat peduli, kemudian juga Kota Makassar sangat luar biasa melakukan 3 kali sosialisasi, 1 kali sosialisasi PHMS, penyakit hewan menular strategis, itu sudah khusus PMK, itu sudah dilakukan 1 kali, hadir 200 orang. Dan itu dari mana saja pesertanya waktu itu, Dok? Wilayah Kota Makassar. Makassar. Kemudian yang kedua, Kota Makassar juga sudah melakukan sosialisasi penyembelihan yang sehat dalam kondisi PMK ini. Itu 2 dengan peserta hampir 400 orang, itu dengan 2 angkatan sudah dilakukan. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar maupun nanti ada di Sulawesi tersendiri, di Sulawesi Selatan tersendiri, nanti kita jelaskan. Apa hasilnya sampai saat ini? Hasilnya kita masih bebas, masih belum ada. Itu dia yang menjadi jawaban dari rasa penasaran kita di sini mungkin ya. Teman-teman dari yang sedang menyaksikan kita di Kominfo Kota Makassar di channel YouTube-nya, Dok, karena saya juga penasaran, Dok, ini sebenarnya Makassar ini masih aman kah atau sudah masuk kah gitu? Ternyata sampai saat ini masih aman. Dengan cara begitu kita siap siaga, kewaspadaan kita sangat luar biasa. Makanya saya bilang saya salut secara personal maupun sebagai institusi maupun di organisasi provinsi atas apa yang kami sarankan dilakukan dan langsung direspon sangat cepat oleh pimpinan kita. Nah, mudah-mudahan podcast ini, Dok, menjadi salah satu cara kita untuk memberikan bantuan atau semacam keterlibatan kolaborasi melakukan pencegahan supaya yang tadinya bertahan nih nggak masuk di Makassar, Sulawesi Selatan, itu benar-benar tersosialisasikan supaya kita jaga sama-sama. Dok, ini masih adakah teknis-teknis yang ternyata membuat dokter salut terkait dengan kinerja penanganan pencegahan PMK ini di Kota Makassar? Ya, saya lihat ini semua sudah mulai berjalan, walaupun sebenarnya ada yang sudah rutin gitu ya, cuman diperkuat kembali untuk di PMK. Semua nanti dok, tahan dulu, Dok, ya. Karena sebenarnya saya juga mau tahu, karena Kota Makassar kan ini memang adalah kota yang dikatakan paling besar lah, dengan salah satunya termasuk populasinya paling tinggi. Tapi kan ini juga tidak bisa jebol juga kalau tingkat provinsi kita itu tidak sewaspada itu gitu. Nah, kita juga pengen tahu nih bagaimana dengan Sulawesi Selatan supaya kita berkolaborasi daerah provinsi untuk mencegah PMK ini. Dijelaskannya nanti, Dok. Setelah kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Baturi Ramang Podcast Kominfo Kota Makassar. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu manku paling mengerti. By the way, Cak, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak aku sayang. Sudah lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat yo, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Tede Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Aduh, kurang update musai. Tidak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi dia bilang ordal.
Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai dari kerjaanku, nah. Iya boleh Beb. Temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki Salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipah Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipah Mall. Silakan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini tentunya masih di podcast Baturi Ramang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Sekali lagi juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Makassar anggaran tahun 2022. Dan masih bersama Dr. Agung ya, bahas tentang PMK ini beberapa kesalutan kita lah, kesyukuran kita juga Kak. Karena bagaimanapun juga PMK ini berdampak sekali dengan ekonomi. Walaupun mungkin secara kesehatan si PMK ini tidak masuk nih ke dalam tubuh manusia, tapi secara ekonomi itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi mendekati hari Raya Idul Kurban. Nah, kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri ini mengingat dokter sebagai ketua setingkat Sulawesi Selatan gitu dok. Kebijakan apa yang diambil atau secara teknis apa yang dikerjakan supaya kita semuanya insya Allah aman nih dari PMK? Seperti saya sampaikan tadi di awal, ini tidak bisa dikerjakan oleh teman-teman di Dinas Peternakan sendiri. Jadi ini harus kolaborasi. Di situ ada karantina tentunya yang memiliki kewenangan terhadap terhadap border atau bagaimana
pencegahan hewan dari luar itu masuk benar-benar harus dicegah dengan baik. Yang kedua ya tentu para pihak yang lain dari perhubungan, kemudian dari kepolisian, TNI, para pihak yang lain saya kira itu menjadi. Nah, dan juga yang paling penting adalah lab. BBVET, Balai Besar Veteriner Maros, salah satu lab rujukan di tingkat kesehatan hewan itu juga saya kira mereka sudah melakukan persiapan yang luar biasa, semua sudah dilakukan. Nah, tentu juga rekan-rekan di kabupaten itu tidak bisa tinggal diam, harus melakukan hal yang sama dengan kita, seperti yang dilakukan oleh Makassar. Mereka harus siap siaga, waspadaannya tinggi, bagaimana sosialisasi dilakukan, bagaimana komunikasi risiko kaitannya dengan leaflet itu disebar, kemudian membentuk tim-tim tadi. Hal yang sama juga harus dilakukan pemahaman kepada pengusaha kita. Seperti saya sampaikan, pengusaha, mari kita yang dimaksud pengusaha ini adalah peternak kah atau peternak tersendiri, peternak tersendiri. Jadi pengusaha ini adalah pengusaha yang mengambil kesempatan di hari Idul Adha ini. Atau mengambil kesempatan, memang kerjanya memang untuk jual beli ternak keluar daerah. Nah, mengambil dari luar atau masuk keluar, mengeluarkan jual beli yang namanya juga pengusaha kan yang mana murah, menguntungkan, yang penting selisih kan gitu. Nah itu mari kita juga bersama-sama. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman provinsi karena mereka biasanya selalu mengundang. SK Satgas sudah ditandatangani, saya dengar dari Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi. Saya kira ini sudah mulai jalan. Mungkin di awal bulan Juli ini minggu atau di minggu beberapa hari ini mereka sudah harus melakukan itu. Kemudian saya sudah mendengar, dapat informasi dan dapat undangan, besok mereka adakan rapat koordinasi tingkat regional Sulawesi untuk mempertahankan ini. Kemudian SOP juga sudah dibangun, cuma perlu diskusi yang mendalam. Supaya ada kepentingan, kita menyepakati kepentingan bagaimana Sulsel bebas PMK. Nah, itulah yang hal-hal yang perlu kita lakukan, yang sudah dilakukan saya lihat, dan perlu ditingkatkan kembali oleh rekan-rekan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya memang mudah-mudahan kesiapan ini, rencana-rencana aksi ini semua membuahkan hasil dengan tidak masuknya virus PMK ini ke Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi tentunya di Kota Makassar juga. Dok, ini kan menjelang Hari Raya Idul Kurban yang tentunya kebutuhan hewan kita berubah sekali menjadi sangat tinggi karena memang sesuai dengan waktunya. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengamankan di Hari Raya Idul Adha? Ya, karena saya ada di Kota Makassar, saya lebih spesifik melihat kondisi di Kota Makassar. Catatan kami, setiap tahun saya mengacu di tahun sebelum pandemi dan setelah pandemi. Pada saat pandemi, sebelum pandemi itu ternak yang diperiksa oleh rekan-rekan yang seperti saya sebutkan tadi ada tim pemeriksa kesehatan hewan kurban. Itu dibentuk oleh teman-teman di Kota Makassar. Dan kemarin sudah dilepas oleh Ibu Asisten Kota Makassar. Dalam pemeriksaan tahunan ini, yang saya lihat jumlah yang terperiksa itu antara 5.000 sampai 6.000. 5.000-6.000 ekor. Kemudian yang lolos itu sekitar 4.500-an. Masih ada yang tidak lolos karena bukan masalah sakit. Kecil kalau masalah tidak sehatnya itu kecil. Yang masalah terbesar adalah tidak cukup umur sesuai standar yang disampaikan oleh MUI gitu ya, secara syariat ya. Itu yang saya lihat. Nah, apa yang dilakukan oleh Kota Makassar menurut hemat saya ini ya mungkin tidak sempurna betul, tapi menurut saya sudah melakukan antisipasi yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, mereka membentuk tim terpadu. Tim terpadu ini terdiri dari teman-teman dinas sendiri yang paham teknis. Jumlah timnya ada 5. Itu mengelola di beberapa kecamatan. Jadi satu tim ada 2 kecamatan, ada 3 sampai 4 kecamatan. Kemudian keterlibatan para pihak yang lain. Kami organisasi provinsi juga terlibat sebagai relawan.
kemudian kampus. Jadi akademisi juga terlibat. Tahun ini yang terlibat Prodi Kesehatan Kedokteran Hewan Unhas, dari FK Unhas ini terlibat. Mereka melibatkan, sudah mendaftarkan dan sudah dilepas 34 orang adik-adik mahasiswa yang tentu yang koas ya, gampangnya kita bilang koas, yang akan turun membantu kita. Yang kedua dari Fakultas Peternakan Unhas itu juga hadir bersama kita. Yang ketiga Unibos, Universitas Bosowa, yang ini formalnya ini tahun kedua, tapi sebelumnya sudah pernah dilakukan. Itu Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Hadir di 18 orang kalau tidak salah. Dan UIN Alauddin Makassar, mereka memiliki Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Peternakan, juga hadir bersama para dosennya untuk pengabdian masyarakat. Total jumlah yang kemarin dilepas berdasarkan catatan sebesar 150 orang turun di seluruh kecamatan. Mereka akan turun mulai tanggal 1 sampai 1 Juli sampai tanggal 8 untuk pemeriksaan hewan sebelum disembelih. Baik, luar biasa. Jadi ini mereka lakukan tanggal 9 sampai tanggal 11 ini setelah penyembelihan yang kita sebut dengan postmortem. Jadi dua fase ini, fase pertama antemortem namanya, fase kedua postmortem. Yang antemortem mereka juga akan melakukan pemeriksaan hewan-hewan yang dicurigai. Jadi misalkan dari 100 ekor kalau dicurigai diambil. Tapi kita sudah menetapkan standarnya 10% dari total populasi yang diambil secara acak itu di populasi itu diambil sampelnya ulas darah untuk memastikan. Serius kita di PMK tapi kita lalai di antrak itu juga berisiko. Jadi tetap kita konsisten. Di Karena antrak juga. Ya untuk penyakit antrak juga kita pantau. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kita ada satu lagi tim yang namanya tim lab, laboratorium. Jadi di sini ada tim lab yang terdiri dari teman-teman di laboratorium, kit milik Kota Makassar. Nah, jadi setelah misalkan di pagi hari sebelum jam 4 sampel harus dikirim. Mereka periksa dan nanti disampaikan di malam di sore hari atau pada saat itu disampaikan seperti apa hasilnya. Nah, kejadian-kejadian yang lalu pernah kita temukan, kita curigai. Nah, kalau ada sampel yang kita curigai, hasilnya kemana kita bawa, kita kirim ke lab rujukan BB Fatmaros untuk memastikan apakah ini antrak atau penyakit lain. Nah, termasuk PMK tadi. Termasuk PMK karena sekarang baru ini kan PMK. Kalau ada masalah di PMK, misalkan kita ambil sampelnya kita kirim. Itu adalah kondisi-kondisi yang dilakukan oleh teman-teman yang lebih kuat lagi. Tahun ini juga menarik. Rapat dengan Pak Sekda Kota Makassar, Pak Sekda menyampaikan Dinas Pertanian dan Perikanan khususnya bidang peternakan tidak bisa kerja sendiri. Jadi kelurahan dan kecamatan harus mendata dulu. Sosialisasikan data di mana saja boleh menjual ternak supaya tidak sembarangan. Satu, kita memiliki peraturan wali kota perwali tentang daerah bebas ternak, di mana tidak boleh. Jadi daerah jalan protokol itu tidak boleh jual ternak sembarangan. Kalau itu kami tidak periksa. Teman-teman tidak akan, tim pemeriksa tidak periksa. Supaya apa? Supaya mereka jerah. Sudah dilarang masih tetap aja pelihara. Tapi saya lihat di sini tidak ada. Sudah mulai berkurang karena memang tidak diperiksa. Karena sosialisasi kan sudah dilakukan. Jadi pada saat pemeriksaan, tim akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewannya, pemeriksaan hewan kurban. Jadi ada kartu, tahun ini warnanya hijau. Warnanya hijau, sudah detail di situ milik siapa, dari mana asalnya, dan seterusnya ditandatangani oleh Kormaster yang memeriksa. Jadi ada bukti Ada bukti ya. Gitu ya. Dibagi dua nanti, dibagi dua. Satu dipegang oleh dinas, satu dipegang oleh penjual. Nanti para pembeli, misalkan yang membeli di masjid-masjid itu
silahkan meminta kartu Nah, sehat. ini dia sosialisasinya penting. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin, apakah kita juga termasuk yang secara pribadi pengen membeli, bolehkah kita Boleh. minta mereka mengeluarkan Ya. kartu sehat itu? Ya. Bilang saya, misalkan Iya. beli di si Baco misalkan, Pak Baco, saya pilih ini, dan Baco, saya beli ini, mana kartunya? Kartu kesehatan sudah diperiksa enggak? Jangan lupa lihat juga di kumpulan itu akan diberikan tanduknya dengan plester berwarna kuning bahwa di tempat itu sudah diperiksa. Nah, jadi disinilah kolaborasi kita dengan seluruh pihak termasuk di kelurahan dan kecamatan untuk memberikan jalan. Nah, setelah didata ternyata tercatat ada 78 titik penjualan ternak atau hewan kurban di Kota Makassar di 8 kecamatan. Ini jumlahnya lumayan ya. Ya, 78 titik ini yang harus direbut nih, harus dikelilingi oleh teman-teman. Dan harus diperiksa. Nah, yang paling berat nanti tantangannya adalah pada hari H. Itu kenapa disebut berat tuh? Jumlah kita 150 orang. Ya. Itu tidak semua memiliki, terutama yang adik-adik mahasiswa ini kan tidak memiliki semua jurusannya kedokteran hewan. Tapi ini harus ditandem berarti dia. Ya. Antara yang non-vet dengan vet, gitu, yang non dokter hewan dan dengan dokter hewan, didampingi oleh para dokter. Kolega kami yang ada juga akan menjadi relawan. Pada tanggal 9 yang nyembelih bersamaan dong. Iya dok. Jumlah kita terbatas. Karena kan kalau hewan kurban kan 3 hari tuh dok. Ya. Hari kedua enggak banyak. Enggak banyak. Dari tapi pengalaman hari ini yang jadi tantangan banget dok ya. Hari ketiga juga, apalagi jatuhnya hari kedua itu kan tadi hari Minggu, hari Sabtu itu. Hari ketiga, hari Senin. Iya. Nggak, pasti mereka ngejar di Sabtu 2 itu ya. Nah, itu kan sulit kita bagi teman-teman. Nah, untuk itulah kita kadang-kadang cuma memantau. Jadi ada yang jumlahnya banyak yang dipotong, disembelih, mereka minta tolong tempatkan petugas pemeriksa. Nah, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, yang kita temukan kebanyakan itu adanya cacing hati di hati. Jadi setelah kita lihat, kita periksa kan seluruh organ dalam itu diperiksa, apakah ada masalah, kemudian salah satunya ya hatinya diperiksa. Sering kita lihat ada cacing hati. Kalau prestasinya atau jumlah cacing hatinya cukup besar dan hampir merata di seluruh organ hatinya, nanti ini kita akhir semuanya. Kita sampaikan ini berbahaya nih untuk kita konsumsi. Jadi lebih bagus disingkirkan. Nah itu. Kemudian pernah juga saya sendiri menemukan setelah ada keracunan rumput namanya Lantana camara, beberapa minggu dagingnya kuning. Jadi petugas penyembelih itu kaget, kenapa dagingnya ini kuning? Nah, mereka panggil saya, telepon saya, dok tolong periksa gimana hasil. Ini adalah hal-hal yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Apakah seperti ini, seperti tadi kasus yang kami temukan, ini bisa dikonsumsi tidak? Sehat tidak? Kalau bisa dikonsumsi, apanya dikonsumsi? Nah, misalkan juga tiba-tiba plek, ada, mudah-mudahan kita tidak minta-minta ya, namanya dengan kondisi. Ada satu pada tanggal 8 kita temukan yang PMK misalkan. Nah, apakah ini? Apa yang harus dilakukan? Nah, ternyata MUI juga mengeluarkan fatwa. Kalau kalau fatwa itu tertulis ya kalau dia tidak dalam bentuk kondisi parah gejalanya itu bisa saja dilanjutkan karena tidak mungkin mengganti kan, jadi bisa dilanjutkan. Tapi dengan syarat seluruh kepala harus dibuang, kulit juga harus dibuang, jangan disimpan di kulitnya untuk nanti dijemur dan lain sebagainya. Sebagusnya dibuang, atau bukan dibuang sembarangan, maksudnya di akhir ya, dibikinkan lubang disimpan supaya virusnya tidak tersebar. Ya, kemudian yang kedua tulang-tulang sumsumnya, jangan bikin kondro dari itu dulu, singkirkan dulu itu. Tapi itu bila mana kondisi buruk. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama tidak masuklah sampai selamanya. Yang penting kita bertahan, gitu ya. Bisa siap siaga, waspadaan kita
Ini yang waspada bukan hanya tentunya kebijakan pemerintah Kota Makassar, tapi juga yang waspada adalah bagaimana peternak dan kita juga mungkin konsumen membawa ini sama-sama saling kolaborasi menjaga supaya PMK tidak terjadi. Kesimpulannya Dok, karena waktu kita sudah mohon maaf ini Dok sudah habis. Padahal seru banget ya Dok nih. Tapi bisa dikasih pesan apa yang perlu dilakukan Dok untuk kita semua? Kesimpulan saya, satu, PMK ini adalah penyakit mulut dan kuku yang sangat menular pada hewan. Dia disebabkan oleh virus, seperti saya katakan tadi. Kemudian daya tularnya sangat luar biasa dan kematiannya cukup kecil. Yang paling penting, penyakit PMK ini tidak menular ke manusia. Nah, untuk itu kewaspadaan kita bersama perlu kita kuatkan. Bagaimana caranya? Bila mana ada ternak yang menunjukkan tanda klinis seperti tadi, ada demam tinggi, kemudian ada masalah di sariawan ya, atau lesi-lesi di daerah mulut, hidung dan lidah, dan termasuk di kaki, segera laporkan. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Untuk itu, rekan Bapak Ibu, siapapun nanti yang akan membeli hewan kurban, tolong meminta kartu kesehatan ternaknya, sehingga kita bisa memberikan jaminan mudah-mudahan ternak tersebut dalam kondisi sehat karena kondisi inkubasinya cukup panjang. Baik. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Dok Agung atas penjelasannya, pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menuai manfaatnya. Tentunya insya Allah tidak masuknya PMK di Sulawesi, utamanya Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Dan akhirnya saya sebagai host di sini, Sukmawati Soekardi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dari channel YouTube Kominfo Kota Makassar yang sudah menyaksikan podcast Baturi Ramang di edisi hari ini. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi insya Allah di kesempatan podcast berikutnya. Kalau ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.